Tapi akhirnya Permana pun meninggal karena dia kehabisan darah. Nah, sedangkan petugas yang sedang menggeledah rumahnya itu masih mencari di mana sih Yusi dan Henny. Awalnya mereka itu langsung dikagetkan dengan temuan baju dan pakaian dalam si Henny ini yang ditemukan di dalam tong sampah. Ketemu lagi sama gua Hasya di segmen Mbok Suri, bongkar kasus kriminal. Oke, di video kali ini aku bakal membawakan sebuah kasus yang sangat menggemparkan. Di mana kasus ini menimpa seorang perempuan yang merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus seorang ibu karir yang meninggal dicor temannya sendiri hanya perihal temannya gak mau membayar hutang. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke kisahnya. Yusi Purwati, perempuan berusia 48 tahun. Ia sebagai salah satu korban di kasus ini. Dia itu seorang ibu rumah tangga sekaligus ibu karir. Dia itu bekerja di salah satu perusahaan besi yang ada di Kampung Rawa Pasung yang ada di Bekasi. Nah, Yusi ini tinggal sama suaminya bernama Heri dan kedua anaknya di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Nah, di musim ini juga merupakan ibu-ibu aktif di pengajian. Dia itu ikut pengajian selama seminggu sekali di Masjid At-Taqwa yang ada di Bekasi. Lokasinya nggak terlalu jauh dari tempat tinggalnya di Cakung. Bu Yusi ini kenal dan berteman dengan salah satu ibu-ibu pengajian, salah satu temannya yang memang terlalu dekat gitu dengan Bu Yusi ini yang bernama Henny Purwaningsih yang masih berumur 47 tahun dan ternyata dia menjadi korban di kasus ini juga. Nah, sedangkan si pelaku dari kasus ini bernama Permana Kusuma yang saat itu statusnya udah duda. Dan Permana ini juga teman dekat si Yusi. Karena mereka ini udah berteman sejak sekolah. Bahkan mereka ini sampai kerja pun di tempat yang sama. Jadi pertemanan mereka udah dibilang kayak sahabat gitu. Dan saling berbagi pikiran, bertukar pengalaman, dan segala macamnya. Dan juga si Permana ini nggak canggung untuk minta tolong sama si Yusi. Karena saat itu Permana ini sedang dalam ambang-ambang banyak masalah, terutama masalah keluarga. Permana ini akhirnya cerai dengan istrinya di tahun 2019 lalu. Sampai pada akhirnya dia itu tinggal sendirian dan ngontrak sana-sini. Jadi bisa dibilang bahwa Permana ini hidupnya nomaden gitu. Saat itu Permana sedang mengalami masalah keuangan. Nah, inilah cikal bakal dari kasus ini. Dan kita langsung aja masuk ke kronologinya. Permasalahannya ini bermula saat Permana ini ngajak Yusi untuk berinvestasi jual beli besi. Dengan embel-embel, Yusi ini bakal dapat keuntungan puluhan juta setiap bulannya. Nah, karena Yusi dan Permana ini udah berteman lama gitu ya, akhirnya Yusi ini percaya dan tergiur untuk ikut investasi dengan si Permana ini. Bahkan si Yusi ini sampai ngajak teman-temannya buat ikut investasi kepada si Permana ini. Di bulan pertama mereka itu memang mendapatkan keuntungan ya sesuai yang dijanjikan oleh si Permana ini. Tapi di bulan-bulan selanjutnya bisnis bersihnya itu makin nggak jelas gitu. Karena makin nggak jelas si Yusi ini pun nggak dapat keuntungan apa-apa. Padahal Yusi dan teman-temannya itu udah berinvestasi sebesar 100 juta kepada si Permana ini. Karena investasinya mulai gak jelas, akhirnya Yusi ini mulai gak percaya sama si Permana. Yusi ini akhirnya memutuskan untuk berhenti berinvestasi kepada si Permana ini. Dan meminta uangnya untuk dikembalikan aja. Dan sedangkan saat itu Permana udah gak punya apa-apa lagi untuk bayar hutangnya kepada si Yusi ini. Permana ini akhirnya bilang sama si Yusi, ya udah uang investasimu itu aku ngutang ya sama kamu 100 juta. Ngutang ke Yusi sebesar 100 juta yang harus dia ganti. Dari sinilah Yusi mulai sering nagih hutangnya kepada si Permana. Karena saat itu Yusi itu mulai didesak juga sama teman-temannya, tapi Permana benar-benar nggak punya apapun untuk bayar hutangnya. Bahkan Permana sempat nawarin motornya untuk nutupin bagian dari hutangnya dia. Tapi si Yusi ini nggak mau karena motor yang dikasih Permana ini kepada Yusi ternyata itu motor perusahaan tempat Permana ini bekerja. Karena udah lama nggak ada kejelasan tentang uangnya mau dibalikin kapan kepada si Yusi, Yusi ini udah mulai terus-menerus didesak teman-temannya juga. Yusi udah mulai gak enak karena desakan teman-temannya juga. Akhirnya Yusi ini berencana untuk mendatangi rumah Permana. Di hari itu, ternyata itu adalah hari naas untuk Yusi. Hari Minggu, tepatnya di tanggal 25 Februari 2023 kemarin, Yusi ini sempat pamit ke suaminya kalau nanti jam 12 dia mau ke pengajian yang jadi rutinitasnya dia gitu. Setelah selesai pengajian, tepatnya di jam 4 sore hari, dia pun makan-makan nih sama temen-temennya, yakni makan bakso di wilayah itu. Setelah itu, Yusi ini ngajak salah satu temennya, yaitu si Eni ini buat nemenin dia ke rumah Permana dengan tujuan nagih hutang. Belum pergi, Yusi ini menunjukkan hal yang agak beda, yang ngotor ngajak teman-temannya untuk foto-foto. Padahal sebelumnya dia itu nggak pernah ngotot untuk foto bareng sama teman-temannya.
Dan ternyata benar, itu jadi foto terakhir Yusi dan juga Henny. Nah, sebenarnya foto ini rame-rame ya, sama dengan teman-teman Bang Ajan yang lain, tapi ini udah di crop. Si Yusi ini ada di sebelah kanan yang pakai kerudung ungu, dan di sebelah kiri itu si Henny yang pakai kerudung bunga-bunga. Nah, setelah foto-foto, Yusi dan Henny pun pergi ke rumah Permana. Sedangkan teman-teman yang lainnya pulang ke rumah masing-masing. Waktu itu di jam 5:10, Yusi dan Henny sampai di rumah Permana. Hal itu diketahui di rekaman CCTV gang yang ada di rumah Permana. Mereka parkirin motornya di depan gerbang, lalu mereka itu masuk ke rumahnya Permana. Setengah jam kemudian, di jam 5:37, kayaknya kelihatan Henny sih keluar tuh agak, dan dia sendirian. Dan dia itu bawa kerak, ternyata dia hanya beli kopi. Nggak lama kemudian dia masuk lagi dan di situ masih terlihat normal-normal aja. Tapi itulah terakhir kali mereka kelihatan, karena setelah itu nggak pernah keluar lagi dari rumah itu. Ternyata Permana sudah selesai mengeksekusi mereka berdua dengan memukul bagian kepalanya dengan benda tumpul. Karena nggak bisa melunasi hutangnya kepada si Yusi, ia memilih untuk melenyapkan Yusi dan juga Henny pastinya. Henny ini sebenarnya nggak kenal sama sekali sama si Permana. Itu dia kan cuma ikut si Yusi buat nemenin untuk menagih hutangnya kepada si Permana ini. Tapi akhirnya dia juga menjadi korban pembunuhan dan juga kegelapan hati si Permana ini. Setelah melakukan itu semua, Permana ini ternyata kebingungan. Tubuh mereka ini mau dikemanakan, mau dibuang kemana, dan juga dia berpikir mau dibuang kemana. Kalau misalnya jasad ini dibiarkan begitu aja, maka jejak kejahatannya akan kelihatan. Sementara di sisi lain, di malam harinya tepat di jam 10, suami Yusi mulai panik karena udah malam banget tapi si Yusi masih belum pulang juga. Ditambah lagi Yusi gak bisa dihubungi karena nomornya udah nggak aktif. Nggak biasanya Yusi kayak gini. Malam itu juga suaminya menghubungi teman-teman si Yusi tapi nggak ada seorang pun yang tahu kemana perginya si Yusi. Cuma pengakuan teman-temannya, mereka terakhir kali ketemu ya tadi sore pas dia makan bakso selesai pengajian. Setelah itu suaminya juga mencoba menghubungi keluarga si Henny, yang mana Henny ini memang teman dekatnya Yusi. Ternyata keluarga si Henny juga sedang panik karena malam itu si Henny juga belum pulang dari pengajian, bahkan nggak bisa dihubungi. Jadi mereka pun panik karena nggak biasanya kayak gini, bahkan udah dicari kemana-mana ya, tapi nggak juga ditemukan. Besok paginya dari rekaman CCTV gang di jam 8:42 kelihatan ada mobil pick up masuk ke rumah Permana, dan di situ kelihatan Permana dengan temannya yang sedang ngarahin mobilnya mundur. Dan ternyata di sini Permana tuh mesen pasir dan kerikil ke toko bangunan terdekat. Tapi di sisi lain pagi itu juga keluarga Yusi dan Henny ini udah mulai nyari ini. Akhirnya di sini mereka itu ngecek lokasi terakhir Yusi dan Henny menggunakan GPS HP-nya. Dan ternyata lokasi terakhir mereka itu ada di satu titik, di mana titik itu adalah rumah si Permana yang berada di wilayah Harapan Jaya yang ada di Bekasi Utara. Mereka pun langsung mendatangi titik itu. Ternyata itu adalah rumah Permana. Di situ juga mereka melihat motornya Yusi yang diparkir di dalam pagar, serta melihat ada sandal Yusi dan Henny. Di situ juga ada adukan semen dan pasir yang ada di depan rumah Permana. Jadi momennya kayak pas banget gitu datang setelah Permana ini memesan pasir dan kerikil ini. Tapi pas mereka ke rumah Permana, nggak ada satupun di rumah itu. Mereka udah coba manggilin, tapi nggak ada yang nyaut sama sekali. Itu suami Yusi pun emang udah curiga banget dengan rumah itu. Dia pun langsung melaporkan soal kejadian ini kepada Pak RT. Dan RT-nya juga sempat manggilin dan ngetuk pintunya, tapi nggak ada jawaban apapun dari si Permana. Setelah itu mereka pun bubar. Suami Yusi langsung lapor soal ini kepada polisi. Kemudian di jam 4 sore, keluarga Yusi dan juga keluarga Henny yang udah didampingi tim kepolisian rame-rame mendatangi rumah Permana. Tapi anehnya sampai di situ mereka ngeliat adukan semen dan tadi pasirnya itu banyak, ternyata udah tinggal sedikit. Nggak kayak banyaknya semen yang mereka lihat pertama tadi itu. Ini mereka mulai mikir kayaknya ini ada orang nih gitu. Mereka pun awalnya coba manggil lagi dan ngetuk pintu rumahnya, tapi tetap aja nggak ada jawaban. Waktu itu polisi belum bisa ngedobrak karena waktu itu nggak bisa, karena polisi ini masih belum punya surat izin geledah. Tapi setelah diurut selama beberapa jam, akhirnya malam itu surat izin geledah pun diterbitin. Di jam 9 malam barulah pintu rumah itu didobrak. Begitu masuk mereka langsung dikagetkan karena ngelihat Permana yang udah terjatuh bersimbah darah di dalam kamarnya dan keadaan urat nadinya tuh udah putus. Setelah dicek ternyata Permana ini masih bernafas. Dan mereka pun rame-rame langsung melarikan Permana ini ke rumah sakit yang saat itu situasinya emang udah benar-benar menghebohkan warga di sekitar ya. Tapi akhirnya Permana pun meninggal karena kehabisan darah. Nah, sedangkan petugas yang lain sedang menggeledah rumahnya itu dan masih terus nyariin Yusi dan Henny. Awalnya mereka itu langsung dikagetkan dengan temuan baju dan pakaian dalam milik si Henny
yang ditemukan di dalam tong sampah yang ada di dalam rumah itu. Dan gak lama kemudian mereka pun nemuin coran semen di bawah tangga yang emang ini mencurigakan banget gitu, karena corannya kelihatan masih baru. Yang lebih mengagetkan lagi nih, ternyata setelah coran itu dibongkar, disinilah mereka menemukan tubuh Yusi dan tubuh Henny udah nggak bernyawa dan ternyata sudah dicor. Tragisnya lagi, saat ditemukan, Henny itu dalam keadaan sama sekali nggak berbusana. Keluarga Henny dan Yusi pun benar-benar kaget, terutama suami Yusi. Udah nyariin ke sana kemari, dan ternyata berujung ditemukan dalam keadaan meninggal. Dan disinilah kasus tuh mulai menggemparkan warga sekitar, bahkan seluruh Indonesia tentunya. Karena semuanya benar-benar kaget gitu, kayak nggak masuk akal, nggak percaya gitu ada orang sejahat itu. Saat tubuh mereka berdua ditemukan yang udah dicor ini, polisi pun mulai dan terus menyelidiki kasus ini sampai lihat lagi rekaman CCTV yang ada di gang rumahnya Permana. Yaitu rekaman CCTV yang tadi kita lihat yang sempat ngerekam Yusi dan Henny datang ke rumahnya. Dan juga saat Permana ini memesan pasir dan juga semen yang diantar pakai mobil pickup. Dan ternyata pasir dan semen itu digunakan untuk ngecor tubuh mereka berdua. Setelah Permana ini mengeksekusi mereka berdua, diduga mereka ini dieksekusi menggunakan benda tumpul. Permana ini mungkin putus asa dan ketakutan juga gitu ya pas keluarga Yusi dan Henny udah mulai berdatangan ke rumahnya. Bahkan dengan pihak kepolisian, ya mungkin dia berpikir dia nggak bakal bisa lolos lagi karena dia itu bakal dipenjara. Karena awal-awal rumahnya datangin, Permana ini diyakini ada di dalam rumah atau sembunyi dan ketakutan juga. Apalagi setelah melihat polisi juga mulai berdatangan. Mungkin dia berpikir dan menduga dia bakal berakhir di sel tahanan atau di penjara. Makanya dia itu memutuskan untuk bunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Nah, ditambah lagi saat itu dia itu hanya hidup sebatang kara. Jadi dia itu gak punya tanggungan anak ataupun tanggungan kepada seorang istri. Mungkin itulah yang mendorong dia untuk mengakhiri hidupnya. Tapi itu masih sekedar asumsi ya. Nggak pas langsung menjustis kalau dia itu begitu. Jadi itu hanya asumsi aku aja. Karena kebenarannya sampai sekarang tuh masih belum ada. Karena yang menjadi saksi kunci ya si Permana ini. Yang membuat penyelidikan kasus ini jadi buntu. Karena saksi kuncinya udah meninggal. Tubuh Yusi dan Henny pun dipulangkan ke keluarganya masing-masing. Begitu juga dengan tubuh Permana yang juga dipulangkan. Yang akhirnya dimakamkan. Jadi itulah kisah dan kasus yang aku bawakan pada kesempatan kali ini. Jadi menurut kalian gimana nih tentang kasus ini? Terus ini jadi pelajaran buat kita semua. Kalau kalian mau nagih hutang, terus yang ngutang tuh nyuruh kalian datang ke rumahnya, jangan mau gitu ya. Amit-amit terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Jadi pastikan kalian itu pergi di tempat yang terbuka. Terus kemudian jangan pergi sendirian gitu. Kalian datang dengan orang yang bisa melindungi kalian. Kalau amit-amit terjadi sesuatu, jadi kalian ada orang yang bisa melindungi kalian. Jadi semoga hal ini nggak terjadi sama kita semua, terutama orang-orang terdekat kita. Karena memang kita nggak bisa memprediksi. Seperti kasus ini, Yusi dan Permana ini kan udah sahabat dari kecil. Tapi pada akhirnya si Yusi ini meninggal di tangan sahabatnya sendiri masalah hutang ini. Itu aja cerita yang bisa aku bawakan pada video kali ini. Kalau kamu suka, jangan lupa tekan like, komen, dan share. Serta tekan tombol subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari channel ini. See you!